Hari ini kita memasuki topik baru. Ya, kalau minggu lalu ada yang masih ingat apa topik kita minggu lalu? God faith. Hari ini kita akan berbicara mengenai kelanjutan firman-Nya, yaitu mengenai the power of tongue. The power of tongue. Mari kita sudah siap ya. Pernah nggak kalian kita menonton soccer sport ya, sepak bola, baik itu sepak bola ataupun itu bulu tangkis. Kebetulan season ini Spencer baru join Northern Wellington Soccer. Kemarin dia baru praktis. Wah, kalau melihat anak-anak ini main, kelihatannya kita gregetan ya. Udah depan gol, kita bisa parentnya bisa teriak-teriak, shoot it gitu kan. Padahal dia shoot miss gitu kan. Cuma you could have done better gitu kan. Tapi kalau kita melihat pertandingan yang benar-benar pertandingan gitu ya, kadang-kadang kita gregetan juga bahwa you should have scored that, you know. Kadang-kadang kita merasa kita lebih hebat, komentator ya nggak? Yang komen biasa merasa lebih jago kan? Kalau gua di situ gua pasti bisa tuh masukin. Padahal kita nggak tahu di posisi dia, we are not in their shoes. Mungkin saat itu ya mereka memiliki banyak tekanan, perasaan ataupun apapun juga. Kita kan nggak pernah tahu, ya nggak? Kita hanya melihatnya dari layar, ya kan? Itu udah tendangan yang mudah harus masuk. Nah, hari ini kita harus belajar bahwa bagaimana kita mengontrol our tongue dengan bacaan dari Yakobus 3 ayat 1. Saya baca dulu Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nomor 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saya mau baca dalam versi Inggris, Message Bible. Don't be in any rush to become a teacher, my friend. Teaching is highly responsible work. Teachers are held to the strictest standards, and none of us is perfectly qualified. We get it wrong nearly every time we open our mouth. If you could find someone whose speech was perfectly true, you'd have a perfect person in a perfect control of life. Wow. Yakobus nggak memberikan counseling, kamu harus jadi guru, kamu nggak harus jadi guru. No, it's not about counseling dalam karir. Kata guru di sini adalah dalam bahasa Yunani-nya didaskalos. Artinya adalah one who is fitted to teach or thinks himself so. Okay? One who is fit to teach or one who thinks he is fitted. Oke? Kita harus pahami dulu bahwa pada zaman itu ini kitab Yakobus ditulis sekitar 60 ya. Yakobus itu meninggal martir kurang lebih, ada yang bilang 62, ada yang bilang 69. Jadi kitab ini ditulis between 30 setelah Yesus naik ke surga, 30 sampai 62 lah ya. About. Dan kalau kita pelajari bahwa saat-saat itu adalah saat-saat agama Kristen berkembang pesat. Karena apa? Karena Yesus kan mengajar bahwa kalian harus sebagai murid-murid haruslah mengajar, ya kan, baptislah
dan ajarlah semua orang-orang. Jadinya semua Kristen saat itu berkembang pesat. Namun yang terjadi adalah mereka semua memiliki hati untuk mengajar. Ya kan, dikatakan di Ibrani 5 ayat 12 dikatakan ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Tuhan, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Nah, ini artinya apa? Paulus sendiri mengencourage kan semua orang untuk mengajar. Oke, paham ya? Semua orang, karena dengan mengajar Kristen itu baru berkembang pesat. Kalau orang tidak mengajar pada saat itu, maka tidak akan bisa menyebar dengan pesat. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak orang mengajar tanpa memiliki suatu base yang benar. Makanya Yakobus mengeluarkan pernyataan ini. Bukan berarti Yakobus bilang, "Hei, kamu jangan jadi guru." Kalau dia bilang yang dia maksud adalah kamu jangan jadi guru, Kristen mungkin nggak akan ada. Karena kalau yang itu dia maksud literal, sebaiknya kamu jangan menjadi guru, itu berarti dia menolak semua orang menjadi guru. No, paham ya? Bahwa justru maksud Yakobus di sini adalah kamu kalau mau menjadi guru, jadilah guru yang baik, yang benar, yang mengerti akan segala firman. Sebab pada saat itu muncul ajaran sesat. Banyak sekali, kalau kalian mempelajari histori, bahwa banyak sekali ajaran-ajaran heresi pada saat itu. Salah satunya adalah antinomianism. Antinomianism adalah pengajaran mengenai against law. Apa artinya against law? Artinya bahwa karena mereka mengutip dari kitab Rasul Paulus. Paulus bilang bahwa ketika kamu percaya, maka semua dosamu akan dihapuskan, kamu akan selamat. Nah, mereka mengutip itu. Lah, itu Paulus bilang begitu. Kita sudah percaya, kita selamat, jadi kita bebas berbuat dosa. Makanya banyak sekali pengajaran saat-saat itu mengenai against law. Jadi kalau kita belajar minggu lalu mengenai iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, itu juga Yakobus mencoba untuk melawan orang-orang yang percaya atas ajaran antinomianis. Karena apa? Mereka hanya mengatakan, "Oh, saya cuma punya iman, berarti saya selamat." No. Makanya Yakobus menekankan, imanmu kalau tanpa perbuatan adalah mati. Oke? Nah, ini adalah konteksnya mengapa ayat ini keluar. Dan kita lihat di Roma 3 ayat 8 dikatakan, "And some people even slander us by claiming that we say the more we sin, the better it is. Those who say such things deserve to be condemned." Nah, ini salah satu buktinya bahwa Paulus sendiri menulis kepada orang-orang ini, orang-orang yang supposedly menganggap mereka adalah guru, ya. Mereka juga menganggap sebagai guru, mengajarkan kepada orang lain mengenai this teaching, heresy. Nah, kitab Yakobus ini sebenarnya kitab yang kalau saya sudah jelaskan, sepertinya ada kitab Amsalnya di Perjanjian Baru. Dia mengajarkan bagaimana seorang Kristen untuk menjadi dewasa, mature. Kita lihat dalam pasal yang pertama, dia mengajar apa ini pasal pertama. Orang harus sabar dan bertahan dalam pencobaan. Itu adalah Yakobus, ajaran Yakobus di pasal yang pertama. Untuk bisa kamu menjadi mature dalam spiritual, kamu harus sabar dan uji dan tahan uji dalam setiap pencobaan. Yang nomor 2, kamu harus melakukan iman dengan perbuatan. Itu diajarkan. Nah, yang di pasal 3 adalah orang yang dewasa rohani adalah orang yang berkuasa atas lidahnya, dapat mengontrol
lidahnya. Oke? Nah, kita masuk ke dalam poin yang pertama adalah strictest standard. Apa yang dimaksud dengan strictest standard? Wah, ini yang dimaksud adalah orang-orang yang tadi ini. Ketika kita mengajar, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan kepada orang-orang, termasuk saya sendiri. Ini ada yang membisikkan saya ayat ini ya sebelum saya mengambil posisi ini. Dan ini juga pertimbangan. Aku akan explain bahwa kenapa aku berani, kenapa kalian juga harus berani. Oke, in this. Bukan berarti bahwa kita akan dijudge dengan strict standard. Kalian bilang, kalau gitu saya nggak maulah gitu. Ya nggak. Ngapain kita mendapat diberikan scale yang paling tinggi? No. Kita lihat ya, di Matius 12 dikatakan dulu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, kemarin di prayer meeting kita belajar mengenai Psalm 23, di mana shepherd itu kan membawa domba-domba, dan domba melihat shepherd. Tapi kan domba itu yang dibawa ribuan, bahkan bisa puluhan ribu. Domba melihat, yang domba paling depan pasti melihat shepherd. Tapi domba yang belakang, mereka lihat apa? Domba yang di depan, ya kan? Nah, kalau domba itu mengikuti shepherdnya, semua pasti akan selamat. Benar? Bagaimana kalau ada satu domba yang melenceng, tidak mengikuti path yang benar, dan domba lain tidak melihat, mereka follow the domba yang melakukan path yang salah? Apa yang terjadi? Semuanya akan melenceng, ya kan? Nggak semuanya, maksudnya ada sebagian yang akan melenceng. Nah, ini adalah suatu yang kita perlu tahu, bahwa ketika kita menjadi guru, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ajarkan. Jangan sampai yang kita ajarkan membawa orang menuju ke kebinasaan. Dikatakan di Roma 14 ayat 10 sampai 12 dikatakan, "So, why do you condemn another believer? Why do you look down on another believer? Remember, we will all stand before the judgment seat of God. For the scriptures say, as surely as I live, says the Lord, every knee will bend to me, and every tongue will declare allegiance to God. Yes, each of us will give a personal account to God. So let's stop condemning each other. Decide instead to live in such a way that you will not cause another believer to stumble and fall." Ada dua penghakiman, oke? Yang pertama adalah penghakiman untuk orang-orang yang tidak percaya dengan orang-orang yang membedakan antara kambing dan domba. Kita adalah domba. Tetapi ada penghakiman khusus untuk domba-domba. Bukan berarti kita percaya, kita udah pasti kita masuk surga ketika kamu percaya. Namun ada juga penghakiman atas apa yang harus apa yang engkau terima menurut perbuatanmu di sini. Saya kasih ilustrasi seperti gini. Tuhan telah memberikan, kita sudah percaya Tuhan telah memberikan firman-firmannya kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Kemarin kita sudah belajar iman tanpa perbuatan adalah mati. Misalkan ilustrasi adalah seorang anak kecil tidak bisa kita kasih tanggung jawab, benar?
Misalkan Spencer waktu masih seumur 3, nggak mungkin saya suruh pulang sendiri dari sekolah. Pasti akan saya jemput, ya kan? Nah, atau mungkin kalau dia sudah sebesar Sebastian, dia bisa pulang sendiri, ya kan? Nah, sama halnya juga misalkan kita punya anak bayi, kita nggak mungkin anak bayi itu pertama-tama pasti akan kita suapin, ya kan? Mungkin umur 1, umur 2, siapa yang punya pasti akan kita suapin terus sampai certain age. Kita baru bisa bilang, kamu bisa nggak belajar makan sendiri? Atau mungkin juga kita bisa meminta bantuan kepada abangnya. Misalkan saya punya anak saya sih udah besar ya. Kalau sebesar Joy contoh, misalkan Abby punya anak lagi nih ya, bayi dia. Tolong, wah dibuatin deh. Joy, bisa nggak kita kasih tanggung jawab? Joy, tolong ya kamu kasih makan babynya. Nggak bisa, kita nggak bisa kasih tanggung jawab Joy, karena Joy masih kecil. Cuma kalau orang yang sudah sebesar seperti Jessica contoh, dibilang, Jessica tolong ini saya kasih kamu tanggung jawab, kasih makan baby. Bisa nggak? Bisa, ya kan? Dan ketika kamu menerima tanggung jawab itu, saya serahkan sepenuhnya ke kamu. Iya. Kemudian kalau saya sebagai orang tua pergi, saya expect kamu kasih makan nggak itu babynya? Iya, ya kan? Kalau misalkan kamu nggak kasih makan babynya, terus babynya kelaparan, ketika saya pulang, marah nggak saya sama kamu? Marah. Apalagi kalau yang kamu kasih makan itu bukannya proper food, kamu malah kasih makan baby misalkan batu. Balado. Nah, Rendang. bisa-bisa bayi itu mati keracunan kalau yang kamu kasih bukan proper food. Nah, ini adalah ilustrasinya bahwa kita semua itu sebenarnya sudah diberikan kepercayaan kepada Tuhan. Ya kan? Ketika kita mungkin orang yang baru percaya, you are still considered baby yang tadi, but you are expected to grow up. Apakah dalam kehidupan aja, apakah kamu mau stay baby terus? Enggak kan? Kamu akan bertumbuh, terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan ketika kamu bertumbuh dewasa, itu adalah merupakan tanggung jawab kamu untuk memberikan makan kepada baby-baby yang lain. Karena sudah ditulis, kalau enggak, ya akan ada konsekuensinya. Mari kita lihat di Lukas 12. It's about be ready for the Lord's coming. Be dressed for service and keep your lamps burning, as though you are waiting for your master to return from the wedding feast. Then you will be ready to open the door and let him in the moment he arrives and knocks. The servants who are ready and waiting for his return will be rewarded. Nah, kita adalah servants itu. Ketika kamu ready dan wait for your master, you will be rewarded. Apa reward itu? Aku juga sendiri nggak tahu. But I believe we will be rewarded ketika kita nanti, kalau kita melakukan hal-hal yang baik menurut Tuhan, we will be rewarded. Menurut penghakiman yang kedua itu. Kemudian ayat berikutnya adalah, again, he pointed that he will reward the servants who are ready. Again, you also must be ready all the time. Kemudian muridnya bertanya kepada Tuhan, dia bilang, siapa yang kamu maksud dengan everyone, dengan servant ini? Apakah cuma kita para murid atau semua orang? Kemudian Tuhan berkata gini, Tuhan Yesus berkata,
A faithful, sensible servant is one to whom the master can give the responsibility of managing his other household servants and apa? Feeding them. Ya, udah manage and feed them. Lanjut ya. If the master return and find that the servant has done a good job, there will be a reward. I tell you the truth, the master will put that servant in charge of all he owns. But what if the servant thinks, my master won't be back for a while, and he begins beating the other servants, partying and getting drunk? The master will return unannounced and unexpected, and he will cut the servant in pieces and banish him with the unfaithful. Dan ini ayat yang terakhir adalah yang penting adalah, and a servant who knows what the master wants, but isn't prepared and doesn't carry out those instructions will be severely punished. But someone who does not know and then does something wrong will be punished only lightly. When someone has been given much, much will be required in return. And when someone has been entrusted with much, even more will be required. Now I just told you what you required to do. Ya, gak ada alasan kadang kan dikatakan, but someone who does not know, but now you know. You know that you have to feed your other friend. Lihat kanan kiri kamu, I have to feed you. Hah? Bukan cuma feed dengan jasmani. Ya, jangan kita jadi orang maunya mintanya disuapin terus, ya enggak? Ya enggak? Kalau itu adalah berarti orang yang masih baby, mintanya disuapin terus. Kita harus at least makan sendiri. Ya enggak? Bisa nggak makan sendiri? Apalagi yang lebih baik adalah kita memberi makan orang lain. You know, Jesus said to Peter kan, Peter, do you love me? Yes Lord, I love you. Feed my sheep. Ditanya lagi sampai 3 kali. Itu adalah merupakan perintah bahwa we have to feed each other. Bagaimana kita feed each other? Ya, salah satu adalah dengan datang ke iCare, prayer meeting. Itu adalah tempat kita untuk bisa saling berbagi, ya enggak? Ya, tentunya kalian sebelum bisa berbagi ya harus mempelajari dulu, dan apa yang kalian pelajari haruslah benar. Jangan kita seperti yang heresi ini, orang buta menuntun orang buta, dua-duanya masuk ke dalam lubang. No. Oke? Poin yang kedua adalah we make mistake. James actually pretty good that dia acknowledge. Dia orang yang humble. Dia itu siapa? Rasul, ya kan? Dia itu saudara tirinya Yesus. Dia itu bapak gereja di Yerusalem. Dia yang mendirikan gereja-gereja di Yerusalem. But even he said, hey, I make mistake. Gak ada orang yang perfect, ya kan? Nah, dia mempoint out kepada orang-orang lain yang berusaha menjadi guru. Orang-orang seperti ini yang attack normally. Orang yang tahu sedikit biasanya yang suka komen-komen seperti kita sebagai komentator sepak bola. Kita nggak main di Premier League tapi kita jago komen, ya kan? Sedangkan orang yang main di Premier League dibayar gaji mahal aja nggak begitu gitu ya. Nah,
Itu dikatakan di James versinya adalah, don't be in any rush to become any teacher, my friends. Teaching is highly responsible work. Teachers are held by stricter standard, and none of us is perfectly qualified. We get it wrong nearly every time we open our mouths. But if you could find someone whose speech was perfectly true, you have a perfect person in perfect control of life. So, it's okay that we make mistake. It's okay not to be okay. Jangan berarti kita harus be 100% terus. No, sometimes I have problems in my life too. Ya, makanya kalau kalian banyak baca berita, banyak sekali pendeta-pendeta atau pastor yang give up. Ya kan? Ada yang sampai bunuh diri, ada yang even convert, udah not believe in God. Karena mereka berpikir bahwa they have to be 100% fine. No. Kita bisa feel down too. We are human. Same with James. Kita semua adalah manusia, bisa jatuh. Makanya it's okay that we are not perfect. It's okay that we can stumble. Tapi we always, when we stumble, we always get up. Ya kan? Dikatakan pohon itu kan ada season. Ya. Ada seasonnya berbuah, ada juga seasonnya di mana pohon itu harus merontokkan daunnya untuk beradaptasi, hibernasi. Gak selamanya kita berbuah terus. Tapi bukan berarti kita menjadi alasan, saat ini bukan saat saya berbuah, nanti berikutnya bukan. No. Just so you know that it's okay that sometimes we cannot be fruitful all the time. But you are required to be fruitful. Oke? Jangan kita seperti ini, nggak usah kita mencari-cari kesalahan orang, karena kita sudah tahu bahwa nobody is perfect. Ya kalau saat itu orang itu sedang ada masalah, ya we know that it's not in his season. Itu aja. But justru kita sebagai sesama sheep, we have to support, we have to feed them, bring them back up again. Dan yang ketiga adalah control your tongue. Nah, ini yang biasanya yang menjadi masalah adalah control your tongue. Ada orang yang pendiam, ya. Ada orang yang talkative, ngomong terus. Kalau saya termasuk orang yang apa? Pendiam, ya. Benar tuh istri saya sampai ditegur minggu lalu. Saat saya, ada orang statistik aja. In general, siapa yang lebih talkative? Cewek. Statistically, cewek itu ngomong 20,000 words per day. Ya. While men only talks 7,000. Ya. But this is from statistic, ya. Men spend 6,900 words at work. Okay? So it left them 100 words when they arrive home. While wife have not spent 20,000. So when the husband got back from work, what happened? 20,000. 20,000 is coming in. And the husband just look, ya. Ya itu istri saya, ya. Lu kenapa sih lu nggak ngomong-ngomong gitu? Menatap aja. Saya bilang saya sedang control my tongue.
Actually, that's a good excuse. I'm controlling my tongue. Controlling your tongue is not about being quiet, okay? Controlling your tongue is about how you control what needs to come out or not. Kalau ada saatnya kamu lagi panas, jangan berbicara, mendingan diam aja. Karena apa yang keluar, you gonna regret it later. Seringkali sekarang belajar. Dulu seringkali begitu. Sampai sekarang saya masih ingat pengalaman things that I supposed not to say, but I already said. Yakobus ya mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Your word show the depth of your faith. Perkataanmu itu menunjukkan kedalaman imanmu. Benar? Dengan berbicara dengan seseorang aja kita bisa tahu. Seriously, kamu itu imannya sampai kemana? Apakah kamu baby? Atau sedang pertumbuhan? Atau sudah mature? Setuju? Ketika kita marah, ya, again, lebih baik tahan diri. Ini adalah kalau kita belajar komunikasi, itu adalah suggestion. Tahan diri dan jangan berkata-kata, karena apapun yang kau katakan dalam kemarahanmu pasti akan berakibat buruk. Karena apa yang terpancar dari hatimu itulah yang terpancar dari mulutmu. Terbalik. Apa yang terpancar dari mulutmu berasal dari hatimu. Kalau hatimu lagi hitam, mulutmu pasti akan hitam. Ya. Lipstick. Words ada quote yang ini, action speaks louder than words. Ya. Benar, action speaks louder. But words can kill. Words can kill and words can give life. Ini di Amsal, ada Amsal 21 ayat 18. Words can kill and words can give life. Berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, terutama terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita. Ya kan? Kadang-kadang banyak orang bilang, bodoh kamu, bego. Itu kita mengeluarkan sumpah, ya kan? Masa kamu menyumpahin anakmu jadi bego? Nah, ini adalah sesuatu hal yang kita harus belajar, bahwa jangan kita mengatakan hal-hal yang demikian. Belajar kita harus mengeluarkan kata-kata positif. Instead of saying don't or no, you have to learn to say positive in positive way. Nah, itu yang saya juga harus pelajari. It's not that easy karena kita grew up, I don't know Bali, saya grew up dari keluarga yang agak keras karena ini don't gitu. Ya di Asia terutama. Kita lihat kayak seorang anak pernah di Singapura sampai bunuh diri ya, karena dia mendapat nilai jelek. Dia sudah sangat ketakutan gitu, nilai jelek. Dia nulis surat, dia bilang, sudah lebih baik aku mati aja karena I think this is the best way gitu. Dia sudah nggak sakit takutnya menghadapi ketika kalau dia bawa pulang ini nilai kepada orang tuanya, ya apa yang akan terjadi? Pasti akan dimarahi habis-habisan. Sampai begitu. Nah, itu adalah the power of tongue. Kita harus belajar terhadap siapa aja, bukan cuma terhadap anak, istri, keluarga, suami, juga terhadap
sama kita, sesama teman kita. Karena words can kill and words can give life. Kalau apa yang kita katakan selalu positif, pasti itu akan membangun orang lain yang kita katakan. Kalau yang kita katakan negatif terus, maka orang tersebut pun akan berpikiran negatif. Oke, saya mau panggil tim Praise and Worship untuk maju. Jadi hari ini kita sudah mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan. Karena apa yang kita katakan nantinya akan dibawa. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan di nanti penghakiman yang terakhir. Apakah engkau berkata-kata kebenaran atau tidak? Yang kedua adalah kita harus grow up. Grow up karena kita semua sudah diberikan tanggung jawab untuk memberi makan sesama kita, membawa orang-orang sekitar kita untuk lebih lagi ke dalam Tuhan. Yang ketiga adalah apa? Kita harus humble. Humble karena apa? Karena kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Gak ada orang yang perfect, kecuali Tuhan Yesus sendiri perfect. Makanya kita harus tahu benar bahwa ada saatnya kita just minta ampun. Apapun kesalahan itu yang kita perbuat, ya, it's normal. We are not perfect. Apapun yang orang lain perbuat juga is normal. They are not perfect. Yang terakhir adalah kita harus bisa mengontrol lidah kita, karena lidah kita have power, kuasa untuk membunuh orang secara tidak langsung, juga kuasa untuk memberikan hidup kepada orang itu. Terima kasih. Mari kita berdiri, kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya berikan waktu sejenak bagi kita semua untuk menutup mata kita, mengucap syukur atas kesempatan pada hari ini yang Tuhan berikan kepada kita semua. Bahwa sungguh Tuhan sangat baik. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kita yang seharusnya mati, turun ke dalam, yang mati dalam kerajaan maut. Namun karena Tuhan Yesus sendiri yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Mari kita mengucap syukur pada kesempatan hari ini atas semua kebaikan yang Tuhan berikan. Sambil diiringi oleh lagu. What can make me
Ada yang belum menerima? Semuanya sudah menerima? Mari dengan ucapan syukur kami persiapkan hati kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya dan ia memecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara, dengan rasa ucapan syukur kami menerima roti ini. Mari kita angkat cawan anggur ini dalam tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi dengan perasaan bersyukur kita meminum anggur ini. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami dapat mengikuti perjamuan Kristen ini ya Bapak. Kami memperingati hari kematian-Nya Tuhan, bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya ya Tuhan yang telah Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan pada hari ini ya Bapak. Kami belajar banyak ya Tuhan, bahwa hidup ini hanya sementara ya Tuhan di dunia ini Bapa. Ajar kami terus ya Tuhan, untuk selalu bisa mengingat akan teman-teman kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengingat akan tanggung jawab kami ya Bapa, untuk memberi makan sesama kami ya Bapa. Agar kami semua ya Tuhan dapat bertumbuh iman kami ya Tuhan, dan kami semua dapat menjadi bold, memiliki kepercayaan, tanggung jawab yang besar atas segala yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau menerima berkat-Mu ya Bapa. Mari kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Jika engkau mendengarkan pada hari ini firman yang telah disampaikan mengenai the power of tongue, Tuhan akan mengangkat engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberkati pembentaraanmu, yakni memberikan hujan pada tanahmu pada musimnya, sehingga engkau sendiri tidak akan kekurangan dan engkau akan meminjami banyak bangsa. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini ya Tuhan. Kami sekali lagi berterima kasih, mengucap syukur. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk negara New Zealand ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keputusan yang akan diambil besok ya. Entah apa kita akan masuk ke dalam level 1 atau tidak, kami mau serahkan ya Tuhan segala keputusan ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang beracara penuh ya Tuhan atas pemerintahan di New Zealand ini ya Tuhan, mulai dari Prime Minister sampai seluruh jajaran sampai ke bawah ya Tuhan. Berilah hikmat yang penuh, hikmat yang takut akan Engkau ya Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami semua ya Tuhan, seluruh penduduk New Zealand ya Bapa. Kami
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Bapa. Ya Tuhan, kami mau serahkan negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Banyak sekali teman-teman kami ya Tuhan, keluarga kami yang masih di sana ya Tuhan. Mungkin pada saat ini mereka juga kebingungan ya Bapa. Banyak sekali simpang siur aturan yang tidak jelas. Tapi kami percaya Tuhan, Kau beracara penuh ya Tuhan. You are in control everywhere you are. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sana ya Bapa. Biarlah Kau berkati mereka terus ya Tuhan. Jauhkan dari segala masalah penyakit ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pemerintahannya juga ya Bapa. Kau berikan mereka hikmat setiap dalam mengambil keputusannya Tuhan. Kau berikan mereka hikmat yang lebih lagi ya Tuhan untuk negara ini ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Serahkan ya Tuhan waktu kami ini dalam tangan-Mu. Kau yang terus melindungi kami sampai kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday.